Dewa Obat Terkuat. Bab 293. Dia tidak sopan sama sekali. Sebelum Cheng Xiang bisa berkata apa-apa, dia menamparkan wajahnya, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulut Cheng Xiang. Ah! Cheng Xiang sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat orang itu begitu kejam, dia segera menjelaskan, "Bukan aku. Ini bukan tempatku." Dia mengira ini adalah konspirasi di lingkaran bawah tanah mereka. Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung menghadapi hal seperti itu? Bukan tempatmu. Xiao Dao mengerutkan kening, lalu suaranya menjadi lebih keras, matanya melebar, dan dia menjadi lebih galak. "Kalau begitu kamu di sini untuk mengeluarkan uang." "Sialan!" bentak. Dia menamparkan wajah Cheng Xiang lagi, membuat Cheng Xiang pingsan. Segera, seperti menyeret anjing mati, Xiao Dao langsung menyeret Cheng Xiang ke dalam kotak. Di dalam kotak saat ini, Sue Yang dan yang lainnya minum teh dan menunggu pengaturannya dengan tenang, sudah tidak sabar. "Biar ku beritahu, gameplay di sini sangat baru, aku jamin kamu belum pernah melihatnya, seru sekali." Sue Yang berkata sambil tersenyum. Dia hanya meminta Cheng Xiang untuk mengklarifikasi prosesnya, jika tidak, dia mungkin tidak akan senang memainkannya. Ketika beberapa orang mendengar ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang hanya dimengerti oleh laki-laki. Sebelum Sue Yang bisa mengatakan hal lain, pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Ledakan. Suaranya yang keras membuat telinga orang mati rasa. Sue Yang hampir melompat. Ketika dia melihat seseorang masuk, dia merasakan darah di tubuhnya bertambah cepat. Apakah ini awalnya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Ketika saya masuk, sepertinya itu adalah koneksi bisnis bawah tanah, dengan kata sandi dan pengawasan inframerah. Sekarang apakah ini pembobolan paksa? Mungkinkah di pertunjukan berikutnya, sekelompok wanita cantik bergegas masuk dan memberi mereka?" Sue Yang merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia menoleh untuk melihat beberapa orang dan tertawa, "Apakah kamu melihatnya? Menyenangkan atau tidak? Ayo mulai. Menurutku ini permainan penculikan." Beberapa orang lainnya juga sama bersemangatnya. Permainan penculikan. Diculik oleh remaja putri cantik itu dan kemudian dirusak oleh mereka. Sial, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Beberapa orang sangat ingin mencobanya dan tidak sabar untuk segera mengambil langkah selanjutnya. Mereka bahkan memikirkan apakah mereka harus bekerja sama dengan akting agar efeknya lebih realistis. Melihat sekelompok orang ini, mereka menjadi sangat bersemangat. Xiao Dao tertegun sejenak dan tidak bereaksi. Tapi kemudian, ketika dia melihat sorot mata Sue Yang dan yang lainnya, dia langsung mengerti apa yang mereka pikirkan. Brengsek. Xiao Dao bergegas ke depan dan menamparkan wajah Sue Yang, menyenangkan. "Menarik sekali sekarang." Dia meraung, suaranya seperti guntur, dan tamparan itu membuat Sue Yang pusing. Dia terlempar beberapa kali di udara dan menghantam tanah dengan keras. Dia hampir memuntahkan semua anggur yang dia minum di malam hari. "Sadarkan mereka!" Xiao Dao berteriak. Kemudian beberapa sosok bergegas mendekat, menjatuhkan beberapa orang lainnya ke tanah, dan meninju perut mereka, menyebabkan mereka membuka mulut dan muntah-muntah di lantai. Rasa sakit itu membuat mereka terbangun dan menyadari bahwa ini bukanlah sebuah permainan, apalagi cara bermain yang baru. Tempat itu tersapu. Kecuali bos yang licik, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Sekelompok orang berjongkok di tanah sambil memegangi kepala dan menggigil, beberapa dari mereka baru saja ditarik dari tempat tidur dan bahkan tidak sempat mengenakan pakaian. Xiao Dao tidak ingin mereka memakainya, hanya ingin mempermalukan mereka agar mereka dapat mengingatnya secara mendalam. "Ah, siapa kamu?" Cheng Xiang berjongkok di sana dan mengertakkan gigi dan berkata, "Kami bukan dari kalangan atas, mengapa Anda datang untuk menangkap kami? Dia memberitahumu bahwa jika kamu berani menyerang kami, seseorang akan berurusan denganmu." Xiao Dao meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menamparnya 2 kali untuk diam dengan patuh, tidak mau berbicara omong kosong sama sekali. "Hitung jumlah orangnya." Dia mendengus. Tidak ada satupun dari mereka yang melarikan diri. Mendengar ini, Xiao Dao mengangguk dan mengikat tangan dan kaki Cheng Xiang. Ketika saudara-saudara dari lingkaran bawah tanah datang untuk mengambil alih kafe internet, beritahu ketua tim bahwa mereka harus mengundang mereka untuk minum lain kali. Setelah mengatakan itu, mereka berbalik dan pergi. Mendengar ini, Sue Yang panik. Mereka semua adalah orang-orang yang berstatus. Jika mereka ditangkap oleh orang-orang di lingkaran bawah tanah, itu akan menjadi berita publik. Jika menyebar ke utara, itu akan berdampak serius pada reputasi keluarga mereka.
Mereka bahkan tidak perlu ditahan dan dididik, hukuman dari keluarga sudah cukup bagi mereka untuk minum. Sue yang berteriak, jangan pergi dulu. Dia berteriak untuk menghentikan Xiao Dao. Apa? Kamu ingin balas dendam? Xiao Dao menoleh, meliriknya, lalu menunjuk wajahnya dan berkata, namaku Xiao Dao, dari Tianhai. Jika aku ingin balas dendam, aku bisa datang kapan saja. Tapi izinkan aku mengingatkanmu bahwa Tianhai tidak mengizinkan sampah masuk. Jika kamu berani datang ke Tianhai untuk menimbulkan masalah, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Sue yang mengertakkan gigi. Dia tidak mendengarkan mereka yang mengatakan ya atau tidak, dan langsung berkata, berapa yang kamu inginkan? Xiao Dao tertegun sejenak. Seberapa besar keinginanmu untuk melepaskan kami? Sue yang mencibir, dengan sedikit rasa jijik terlihat di wajahnya, bagaimana kalau kamu menentukan harga dan membiarkan beberapa dari kami pergi? Xiao Dao tersenyum. Dia berjalan ke arah Sue Yang dan menatap Sue Yang, dengan sedikit bercanda, menurutmu berapa nilai dirimu? Dia segera menyadari bahwa identitas orang-orang ini mungkin tidak biasa. Dia tidak berani menimbulkan masalah dan tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Bukannya dia belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Mereka selalu menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Dulu, ini seperti uang yang dikirim ke pintu, dan hanya orang bodoh yang tidak menginginkannya. Tapi sekarang, Xiao Dao dan yang lainnya sangat bodoh. 100.000 untuk satu orang. Sue yang berkata, dengan kita berlima, saya bisa memberi Anda 600.000 yuan. Bukankah ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan jika Anda bekerja di lingkaran bawah tanah? Xiao Dao menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, jangan melangkah terlalu jauh. Sue yang berteriak, kamu telah menyinggung kami sampai mati, dan kamu tidak akan berakhir dengan baik. Dia memaksa dan memaksa. Sekarang dia hanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan uang, dan tidak peduli berapa banyak yang dia keluarkan. Ketika masalah ini selesai, dia akan menyelesaikan masalah dengan Xiao Dao dan yang lainnya. Xiao Dao tertawa. Tuan kami mengajariku beberapa kata. Apa artinya? Sue yang berkata. Kalimat pertama. Xiao Dao berlutut dan mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Sue Yang, jangan serakah. Jangan menyentuh uang yang tidak boleh kamu ambil, karena itu akan membunuhmu. Kalimat kedua adalah, orang terkutuk ini harus dibunuh dengan cara apapun, jika tidak, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Mendengar ini, wajah Sue yang menjadi pucat, dan ketika dia melihat cahaya kejam di mata Xiao Dao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeser jakunnya. Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Dia berkata dengan cemas, kalau begitu, aku akan memberimu 1 juta. 2 juta. Ia menilai harga yang ditawarkannya tidak cukup tinggi. Xiao Dao memandang Sue yang panik dan yang lainnya seperti orang bodoh. Sepertinya statusmu berarti tidak ada yang bisa terjadi padamu. Kata-katanya menyebabkan Sue Yang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Xiao Dao pasti akan membuat singa membuka mulutnya. Sue Yang mengatupkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa dia telah mengekspos dirinya sendiri dengan meneriakkan harganya terlalu cepat. Sekarang dia hanya bisa menunggu Xiao Dao mengumumkan harganya. Bagaimanapun, dia akan meminta seseorang untuk mendapatkan uang itu kembali beserta bunganya ketika dia kembali. Bab 294. Bawa beberapa dari mereka pergi dulu. Perintah Xiao Dao. Mendengar ini, Sue Yang dan Cheng Xiang saling berpandangan dan menghela nafas lega. Ini berarti mereka akan dilepaskan, selama uangnya masih ada. Mereka meninggalkan beberapa orang di belakang untuk mengawasi orang-orang lain yang ditangkap, sementara Xiao Dao dan yang lainnya membawa Sue Yang dan yang lainnya langsung ke bawah dan masuk ke dalam mobil. Duduk di dalam mobil, ekspresi Sue Yang sedikit pulih. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga utara dan memiliki latar belakang keluarga di utara. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang membuat masalah bagi orang lain. Tapi selama uang bisa menyelesaikan masalah, itu bukan masalah. Bisakah kamu melepaskan kami? Sue Yang berkata dengan ringan. Xiao Dao mengabaikannya. Bagaimana kalau kamu melepaskan kami sekarang, aku bisa segera memberimu uang. Itu hanya kesalahpahaman semua orang. Ketika dia melihat Xiao Dao terdiam, dia mengira itu karena dia belum memberikan uangnya, tetapi Xiao Dao tidak mempercayainya. Belum lagi 2 juta, kalaupun hari ini diminta 20 juta, dia tetap harus memberikannya, selama tidak terjadi apa-apa dan orang-orang dari departemen terkait tidak tertangkap dan dipublikasikan, cepat atau lambat kerugian tersebut akan pulih. Wajah sebuah keluarga besar jauh lebih berharga dari ini. Tapi Xiao Dao masih tidak berbicara.
Apa yang kamu inginkan? Suara Sue yang menjadi lebih keras, sudah kubilang, harganya hanya 2 juta, apakah lebih? Xiao Dao menoleh dan berkata dengan tidak sabar, siapa yang menginginkan uang kotormu? Diam, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan mencabut lidahmu. Kamu. Sue yang sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Karena mereka tidak membiarkan diri mereka pergi demi uang, lalu kemana mereka akan membawanya? Cheng Xiang tidak bisa berkata-kata. Sudut mulutnya merah dan bengkak, dan 2 giginya hilang. Matanya merah saat ini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa jika dia membawa seseorang untuk bermain, dia akan menghadapi hal seperti itu? Xiao Dao mengabaikan mereka dan membawa mereka langsung ke gudang di halaman belakang dinasti. Saat itu, di kamar pribadi dinasti, Lin Yi sedang bersandar di sofa, wajahnya tanpa ekspresi, seolah jiwanya telah terkuras, dan dia terlalu malas untuk bergerak. Ye Xihan masih bernyanyi dengan antusias, namun mikrofonnya diganti karena kehabisan daya. Bagus. Usai menyanyikan lagu tersebut, Lin Yi bertepuk tangan pelan tanpa ada ketulusan. Ye Xihan berbalik dan memutar matanya ke arahnya. Sangat tidak sabar. Benar saja, semua pria seperti ini, mereka tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Huff, akhirnya aku bisa melihatmu dengan jelas. Bajingan. Dia mengutuk puluhan kali dalam satu tarikan napas, dan Lin Yi bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya dan menjadi bajingan. Dia bahkan tidak tahu kebaikan macam apa yang Ye Xihan berikan padanya. Apakah kamu sudah selesai memarahi? Melihat Ye Xihan berhenti, Lin Yi berdiri dan berkata, sekarang kamu bisa melihatku dengan jelas, lain kali nona kedua, jika kamu ingin ikut bernyanyi, lakukan saja sendiri. Tidak perlu meneleponku lagi. Perlakukan saja ini sebagai rumahmu sendiri, Lao yang akan menghiburmu dengan baik. Seolah-olah dia telah menerima perintah amnesti, Lin Yi berbalik dan hendak keluar, tetapi ditangkap oleh Ye Xihan. Dia tidak akan memanfaatkan Lin Yi dengan mudah. Jika bukan karena bantuannya sendiri, bagaimana dia dan Ye Qiansui bisa berkumpul begitu cepat? Jangan berpikir kamu tidak bisa melihatnya. Jelas ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua sekarang. Ye Xi telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan Ye Qiansui juga telah mengalami perubahan yang luar biasa di sana. Dia berani menyiarkan langsung rambutnya yang berdiri terbalik. Apakah ini caramu berterima kasih kepada dermawanmu? Ye Xihan berteriak, bisakah kamu memiliki sedikit hati nurani? Saya hanya ingin bertanya, mengapa Anda menjadi dermawan saya? Lin Yi tidak bisa tertawa atau menangis. Ye Xihan hendak mengatakan sesuatu ketika seseorang masuk dari luar. Tuan Lin, Tuan yang mengundang Anda untuk datang. Katanya ada sesuatu yang penting. Lin Yi merentangkan tangannya, tampak lega. Oke, perlakukan saja Anda sebagai dermawan saya. Sekarang ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Tolong bantu diri Anda sendiri dulu, nona kedua. Setelah mengatakan itu, Lin Yi melarikan diri dengan cepat, membuat Ye Xihan menghentakkan kakinya karena marah, jadi dia harus memesan 2 lagu lagi dan menunggu Lin Yi menyelesaikan pekerjaannya sebelum pulang bersama. Di gudang, Sue Yang dan yang lainnya ditutup matanya dan gemetar. Mereka yakin bahwa mereka telah diculik. Di luar pintu. Dilihat dari aksennya, dia berasal dari utara. Dia datang ke Tianhai untuk pergi ke klub malam dan takut identitasnya terungkap. Xiao Dao mendengus, saya kira latar belakang keluarga mereka tidak buruk. Mereka takut dengan berita negatif semacam ini, jadi mereka mencoba menggunakan uang untuk menyelesaikan situasi dan membiarkan kami melepaskan mereka. Dia telah lebih memperhatikan dan sekarang jauh lebih pintar. Ketika dia mendengar bahwa mereka memiliki aksen utara, dia tiba-tiba berpikir bahwa banyak keluarga besar dari utara telah datang ke ibu kota provinsi baru-baru ini, dan mereka mungkin adalah keluarga dari orang-orang ini. Lebih baik. Lin Yi mengangguk, Xiao Dao menggaruk kepalanya karena malu, jarang dipuji oleh Lin Yi. Tanyakan, keluarga manakah mereka? Yang Rong bertanya. Kini, beberapa keluarga memang telah datang ke ibu kota provinsi, kecuali keluarga Zheng Yun dan Zheng yang dipukuli oleh Lin Yi, Hei Lam untuk sementara meninggalkan Hai Cheng dan pergi ke ibu kota provinsi. Ada beberapa keluarga lain yang belum pernah saya dengar, tetapi mereka harus memiliki kekuatan jika berani bersaing untuk lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Saya belum bertanya. Xiao Dao menggelengkan kepalanya, saya baru saja berpikir untuk membawa mereka kembali dulu dan membiarkan Tuan Lin melihat apakah orang-orang ini ada gunanya. Berhasil, tentu saja berhasil, kata Lin Yi. Dia menyipitkan matanya dan tertawa.
Pusaran air ibu kota provinsi sekarang tidak cukup besar, dan pertunjukannya kurang seru. Bagaimana penonton bisa bertepuk tangan? Akan lebih baik jika Anda terlibat dalam keseluruhan situasi di utara. Bahkan jika Anda hanya menggerakkan otot dan tulang Anda sedikit, ketika Anda ingin melonggarkan tanah di utara di masa depan, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengahnya. Upaya. Xiao Dao, biarkan mengering selama 2 hari, tunggu sampai pertahanan psikologis mereka runtuh, lalu bicaralah dengan mereka. Dia menatap Xiao Dao dan berkata, beritahu mereka bahwa jika mereka ingin pergi dengan selamat tanpa mengungkapkan identitas mereka, mereka hanya dapat meminta keluarga mereka untuk menebusnya. Berapa harganya? Xiao Dao bertanya dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar tidak cukup sensitif terhadap harga. Ini bukan tentang uang. Lin Yi menggelengkan kepalanya, singkatnya, kamu hanya perlu memahami satu prinsip. Xiao Dao dan yang lainnya menajamkan telinga untuk mendengarkan. Biarkan mereka menjadi gila, buat keluarga di belakang mereka menjadi gila, dan jika kamu bisa membuat mereka menjadi gila, itu yang terbaik. Itu membuat mereka gila karena marah dan tidak berdaya untuk melakukan apapun terhadap diri mereka sendiri. Hanya memikirkannya saja sudah membuat orang merasa bersemangat. Tuan Lin, yakinlah bahwa tidak akan ada masalah. Teriak Xiao Dao. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi. Hari sudah larut dan dia harus membawa pulang Ye Xihan. Sudah cukup bagi orang-orang itu untuk menyerahkannya pada Xiao Dao dan yang lainnya. Selanjutnya, mari kita tunggu sampai semuanya perlahan bergejolak, tunggu sampai situasi di ibu kota provinsi benar-benar mendidih, dan biarkan keluarga utara yang rakus itu mengambil pelajaran terlebih dahulu. Di gudang. Tuan Sue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah mereka akan membunuh kita? Siapa orang-orang ini? Mereka berani mengikat kita. Cheng Xiang, apakah kamu tidak kenal orang-orang di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi? Temukan seseorang untuk membantu. Beberapa orang membuat keributan, ketakutan dan marah. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini seusia mereka, tetapi mereka diculik oleh orang-orang dari tempat kecil ini. Cheng Xiang ingin menangis, Tuan Sue, orang yang saya kenal, dia tertangkap dalam penyisiran terakhir, dia tidak bisa keluar seumur hidup ini. Mendengar ini, Sue yang menjadi marah dan cemas. Pikirkan cara untuk melakukannya. Sudah kubilang, jika keluarga kita terlibat karena ini, aku pasti akan membunuh seluruh keluarga Cheng Wu. Bersambung.